Puasa Nabi Daud, Nabi yang bilang. Kata Nabi, afdolus siyam siyamu Daud. Puasa yang paling tinggi, puasa yang dikerjakan kayak model Nabi Daud. Ketika Nabi bilang begitu, puasa semacam Nabi Daud kerjakan. Karena itu yang paling tinggi. Kenapa tinggi? Karena puasanya 6 bulan. Karena sehari puasa, sehari kagak. Maka bila kita mengingkari puasa Daud, alasannya itu kan ajaran Nabi Daud. Bukan. Dari mana kita tahu itu ajaran Nabi Daud? Justru yang bilang Nabi Muhammad juga. Dalam hadisnya Nabi bilang ini puasa paling top, markotopnya puasa. Sehari puasa, sehari enggak. Kalau kita males, kayak model saya nih, saya ini ikut aliran saumud dahar. Yang saum-saum dahar mau dahar, makan mulu makan dahar, begitu. Kalau kita males sebagai orang muslim puasa Daud ogah, jangan salahin ajarannya. Males mau males saja, jangan ajarannya. Ini kan ajaran Daud, buat apa? Kita kan umatnya Nabi Muhammad. Ini namanya orang males pakai alasan Nabi Daud yang dijelein. Malas mau malas saja kayak saya nih. Tetap puasa Daud sunnah tinggi, Nabi juga ajarin, tapi kita nggak ngerjain. Emang saumud dahar, dia mau saum, kita mau dahar. Iya malas mau malas saja, tapi ajarannya jangan dibantai. Begitu ajaran mau tetap ajaran. Sebab biar kata syar'u man qablana, karena ada nas dan ditetepin huwa syar'un lana. Dalam Al-Quran surat An-Nahl Allah jelaskan, summa awhayna ilaik anittabi' millata Ibrahim hanifah. Kemudian ku berikan wahyu kepadamu wahai Nabi Muhammad, ikuti ajaran Ibrahim. Mana? Korban, ikuti, ditetepin nama Nabi, maka ikuti itu dan menjadi ajaran. Haji, ikuti itu. Mana lagi? Khitan, ditulis di dalam Bukhari, awwalu man ikhtatana Ibrahimul Khalil wa kana umruhu samanina sanatan wa kana bil qudum. Mula-mula orang yang sunat namanya Nabi Ibrahim. Waktu itu umurnya 80 tahun. Alot. Waduh, dia emang datangnya di situ perintahnya. Wa kana bil qadum, pakai kampak. Begitu. Emang juga ya waktu itu. Sekarang saudara mau pakai sembilu, mau pakai silet, itu kan urusan yang lain, perjalanan kemodernan dengan temuan-temuan manusia. Jadi puasa Daud tetap sunat, meski saya enggak puasa. Ajarannya emang begitu. Di bawah puasa Daud ini ada puasa Imam Ghazali. Ini paling tinggi. Kedua yaitu puasa Senin, Kamis, Jumat, Torekat Ghazaliyah. Imam Ghazali mau puasanya Senin, Kamis, Jumat. Senin, Kamis, Jumat. Ini puasa 4 bulan dalam setahun, tinggi. Habis itu baru Senin, Kamis. Ini mau dikit. Orang Senin, Kamis berapa doang? Seminggu 2 kali sebulan kan 2 kali 4 8. 8 kali 12 dikit, tapi itu tinggi. Puasa sunat. Jadi puasa Daud ada, ini sebutan dari Nabi. Nabi Daud tuh sehari puasa, sehari enggak. Itu aja. Dan yang bilang Nabi. Dan Nabi bilang ini puasa paling tingginya puasa. Kenapa? Karena 6 bulan puasa, 6 bulan kagak puasa. Kan begitu setahun 6 bulan.
Jadi puasa Daud tetap sunat begitu, meski saya aja ndak ngerjain, enggak gitu, tapi ajarannya ada. Jangan nggak ngerjain, bantah ajaran begitu. Males mah males aja begitu, tapi ajaran tetap ada. Dan kalau dikerjakan bagus. Saya mau ajarin puasa Daud nih, begini cara puasanya. Dipotong 5 hari, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, Amari Tasyrik. Caranya, contoh puasa Daud ya. Besok hari apa ini? Sabtu. Hari Minggu 1 Ramadan. Hari Minggu 1 Ramadan. Besok Sabtu kita giliran puasa. Umpama berarti Jumat tadi kagak puasa, Sabtu giliran puasa, Minggu ya Ramadan. Maka ini ingetin, terakhir kita puasa. Nanti Idul Fitri enggak puasa, emang haram. Maka tanggal 2 enggak puasa, karena terakhirnya puasa. Tuh begitu caranya. Ini biar benar kalau mau pengen torekat puasa Daud. Jadi terakhirnya kan Sabtu puasa, nanti tanggal 2 Syawalnya jangan puasa, karena terakhirnya puasa. Jadi Ramadan nggak dihitung, Idul Fitri nggak dihitung, terakhir puasa berarti tanggal 2 nggak puasa. Kalau terakhirnya nggak puasa, umpama Jumat tadi puasa, besok nggak puasa, ya besoknya Minggu Ramadan. Berarti karena besoknya itu Sabtu nggak puasa, ketemu Ramadan puasa, Idul Fitri nggak puasa, tanggal 2 puasa. Entarnya puasa nggak. Begitu hari Arafah nih, harus tahu juga kalau udah puasa Daud kagak ada puasa Arafah. Kagak kenal itu kecuali bertepatan. Kagak kenal puasa Asyura, kagak ada. Kan ganjarannya gede. Ente jangan turun derajatnya, ente udah tinggi, jangan turun kalau udah tinggi. Jadi umpama biar gampang ya, Minggu Idul Adha, Minggu hari ini Jumat puasa, besok Sabtu Arafah, giliran nggak puasa, ente nggak usah puasa. Kalau puasa hilang Daudnya gitu, ganjaran gedenya. Enggak apa-apa, emang begitu, kecuali bertepatan Jumat enggak puasa, Sabtu puasa dan bertepatan Arafah, niatnya double. Begitu. Jadi dia enggak mengenal Asyura, enggak mengenal apa. Begitulah caranya. Nanti dilihat lagi hari Tasyrik, terakhirnya di Arafah tuh puasa apa kagak? Puasa, berarti tanggal 14 enggak puasa. Terakhirnya enggak puasa di Arafah, maka tanggal 14 Dzulhijjahnya puasa. Tinggal begitu. Tuh Daud namanya. Kalau enggak begini enggak bisa. Daudnya bubar. Kalau enggak begini, umpama kita besok Arafah, hari ini puasa, besok Arafah puasa juga, namanya Daudnya bubar. Wong Daud mah sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Begitu singkatnya puasa Daud nih, nama doang, ajarannya dari Nabi. Sama seperti dodol Cina, ini Cina doang. Saya nggak mau makan aja dodol Cina yang buat aja hitam dari Betawi juga, dodol doang, dodol Cina gitu, kuning suka adeh, di tukangan adeh. Nah, iya nggak apa-apa. Jadi nggak karena judul tapi karena ajaran, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah, iya baik. Kalau sudah kita baca Fatihah, nih saya berharap sama teman-teman Darul Falah, ini kan malam 12 Rabiul Awal.
Malam bergembira. Kalaulah besok pagi saudara hendak bekerja, artinya libur begitu, malam inilah banyak kita orang baca sholawat sebisanya, sebisa kita, paling banyak dalam hidup kita sebisanya. Kita baca sholawat yang banyak. Malam ini gembira kita, senang-senang kita orang. Malam ini saya berharap kalaulah kita orang nih enggak kerja besoknya, enggak banyak tugas begitu, malam ini baca sholawat. Baca sholawat aja, yang pendek aja, sallallahu ala Muhammad, segitu tuh, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, yang banyak. Sambil apa kayak duduk kayak, sambil apa kayak nonton TV kayak apa kayak, hari gembira, gembira, bagus. Malam ini kalaulah kita punya baju baru, pakailah baju baru. Kalau kita punya sarung baru, pakai sarung baru. Ini malam ini, bila hari raya kita suka pakai baju baru, pakai celana baru, yang mana hari raya Idul Fitri, Idul Adha enggak bakalan ada kalau enggak ada Nabi Muhammad. Maka lebih-lebih di malam kelahiran Nabi itu kita ada gembira. Kalau enggak ada, saya punyanya yang baru sempak doang, sempak enggak apa-apa dah, begitu, yang penting baru untuk girang gitu, seneng. Kalau mau sedekah ngajak anak makan, seneng sebagai wujud gembira. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-farah bi maulidi sallallahu. Ini penting saudara. Jadi sebisa kita, saya berharap biar rezekinya luas, saya bagi-bagi tuh awrad kaum salihin untuk malam ini. Baca aja tuh sallallahu alaihi Muhammad sallallahu, yang banyak. Insya Allah biar teman-teman Darul Falah ini diberi kesuburan, khususnya si pengurus masjid, kan masjid mau direhab ya. Kapan ini? Lagi proses. Oh proses, iya kudu banyak baca, dapetin 10.000 sallallahu Muhammad 10.000. Saya udah kasih tuh doa-doanya itu, minta aja sama kawan-kawan kita. Ada siapa itu Bang Bayan apa ya, kayaknya ngambil juga, ente punya, bagi itu kawan-kawan kita, biar kasihan yang punya hutang, biar Allah beresin mudah. Ini kayak bangun masjid biar cepat rampung, rapi, enggak terlalu puyeng. Kasihan sama panitia pembangunan, udah puyeng disalahin mulu, sian saya. Begitu. Baca sholawat, nih ada panitia pembangunan nih ada. Baca, bantuin. Beneran, dapetin dah malam ini nih 10.000 bentar. 10.000 itu paling lama sejam 50 menit kalau duduk. Dah kita kan demen kredit, ya kan? Mobil kredit, motor kredit, panci aja kredit, dikredit aja. Dapat 100 ngopi segelas, 100 kopi segelas, insyaallah kembung. Begitu. Udah ya dikit-dikit, maksud saya dikit-dikit. Ini mumpung nih malam, beneran. Kalau kita buka kitab-kitab Syekh Nawawi Al-Bantani, berbicara malam lahirnya Nabi itu luar biasa. Dan bagaimana salafus soleh kalau udah 12 maulid, luar biasa. Sholat aja dah, sholat aja. Apa kek? Saudara anaknya demen makan apa? Pizza Hut, beliin. Begitu. Saudara anaknya demennya apa ya? Oh iya, Dunkin Donat, beliin dah. Pulang aja nih, kasih, nih, senengin, niatnya bergembira. Kan kita suka ulang tahun, beli ini, beli, begitu yang kita bisa, tapi jangan maksain diri, karena Nabi melarang maksain diri sampai ngutang-ngutang. Ntar nyalain Nabi, gara-gara Nabi, yang ngutang siapa? Kita yang mampu aja deh, permenatu kayak ini mumpung nih malam, beneran saya amat sangat menyuruh, khususnya baca aja tuh sallallahu alaihi Muhammad agar supaya Pak saudara diberi rezeki yang luas, usahanya pada lancar.
biar enggak terlalu puyeng. Karena yang saya dengar itu uang itu menyehatkan. Itu yang saya dengar. Ada kakek-kakek pakai tongkat jalan menuju ATM, susah sampai pakai tongkat tua. Pas sudah dapat duit ketinggalan tongkatnya, dia jalannya kenceng, itu berarti sehat, dia sehat. Begitu tongkatnya ditinggal di ATM, kan berarti menyehatkan. Agar supaya kita nggak terlalu pusing. Benar, kami bantu bangun pesantren segala macam tuh ya, mohon maaf biar kata seperak-seperak ya, malahnya itu aja biar saya bagi sama kawan-kawan majelis tuh biar nggak terlalu mumet sekali, kasihan capek puyeng begitu ya. Baca sholawat aja, nanti Allah kasih jalan keluar begitu. Nanti kita percaya aja dah, Nabi udah bilang idan yughfar dambuk wa tukfahamak. Kalau kau baca sholawat banyak, dosamu diampuni, kesulitanmu dihilangkan oleh Allah. Itu Nabi yang bilang. Maka kita percaya aja sama Nabi, baca sholawat aja pelan-pelan, khusus seni malam, sebisa kita. Enggak 10.000 juga seberapanya dah. Yang penting malam ini banyakin baca sholawat sebagai bentuk senang sama Nabi. Moga sebab itu rahmat Allah turun nama kita banyak, yang sulit jadi mudah, yang nggak punya keturunan dikasih keturunan, yang usahanya macet menjadi lancar, dan seterusnya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam ala khairil Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.